para non santri, bibi santri, dan para ustadz, jamaah yang hadir semua, marilah kita dengarkan tausiah agama, nasihat dari guru kita, Habibana Al-Habib Naufal Al-Kaf. Dengan segala hormat dipersilahkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Yuk, salawat yuk. Salatullah salamullah ala toha. Ayo kenceng yuk. Rasulillah di belakang. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kurang kom. Mana suaranya? Kom. Sanes bukokom. Yang jawab salam saya doakan panjang umur, luas rizkinya, barokah hidupnya, dapat ranking, baru kencong aminnya, nilainya bagus-bagus, yang banyak hutang lunas hutangnya. Loh, kok amin banyak hutang semua ya? Yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan cepat-cepat dapat jodoh. Kalian mah nanti masih lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala hadhihi ni'mah walhamdulillah ala kulli ni'mah. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa maulana Muhammad syafi'il ummah wa ala ali tayyibin tahirin min abna'i Fatimah. Ikuti setelah saya. Astaghfirullahaladzim semua. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min kulli dzambin 'adzim wa min jami'i ma'asi wal khataaya sirran wa jahran zahiran wa batinan qawlan wa fi'lan sam'an wa basaran taubatan nasuha. La ilaha illallah semua. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ats insyaallah taala minal aminin. Amin ya rabbal kumaha daramang sadayana. Ini teh bahasa Sunda, bahasa Inggris? Bahasa Inggris? Oke, kita sekali-sekali ceramah pakai bahasa Inggris ya. Are you ready? Okay. Ladies and gentlemen, I think that I could tell for the time being, and I would like to tell you others in the next class time. Finally, I thank you very much for your good attention in joining me. Sorry. Yes. Paham tidak? Jawab yang jujur. Paham tidak? Jangan ada dusta di antara kita. Paham tidak?
Kalau begitu sama saya juga nggak paham. Kita doakan guru kita Al-Ustaz Muhammad Juhdi SAG, semoga beliau panjang umur, sehat walafiat, dan para guru-guru yang lainnya, para ustazahnya, para tuan-tuan guru yang mengajar di pondok pesantren apa ini? Zuriyah Dahlaniyah, dan tentunya santri-santriwati yang mudah-mudahan selalu menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi santri-santri yang dibanggakan, menjadi santri-santri yang cerdas, menjadi santri-santri yang bertanggung jawab, menjadi santri-santri yang cinta kepada Allah dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Para habaib, banyak sekali habaib yang hadir pada malam ini, kita doakan para habaib yang hadir panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Juga baru saja tadi kita dengarkan perkataan demi perkataan dari dua manusia dari planet lain. Ini Bang Sukri ya, sama Bang J ya. Nah, kita doakan mudah-mudahan mereka ini panjang umur, sehat walafiat, selalu aktif dalam pengajian-pengajian, amin ya rabbal. Saya mau nanya, semua yang hadir bahagia tidak? Walau turun hujan bahagia tidak? Yang badannya basah kena air hujan mudah-mudahan dapat ranking 1. Yang belum kena air hujan silahkan mandi hujan dulu baru didoakan. Yang badannya basah, duduk basah-basahan, mudah-mudahan panjang umur, menjadi anak yang pintar, amin ya rabbal. Karena malam ini semuanya kita bahagia. Ulang, semuanya kita bahagia. Karena dari tadi kita duduk sama-sama. Bantu saya, duduk sama-sama. Mana suaranya yang semangat? Duduk sama-sama. Doa sama-sama. Sholawatan sama-sama. Ngaji sama-sama. Kedinginan sama-sama. Kehujanan sama-sama. Lapar sama-sama. Ada lapar ya? Nanti makannya sabar. Mudah-mudahan kebersamaan ini menunjukkan bahwasanya malam ini, tempat ini menjadi mulia, amin. Karena kalau kita lihat tempat ini tadinya biasa saja. Ulang, tadinya biasa saja. Lihat tangan saya, tadinya biasa saja. Kurang kompak. Biasa saja. Makanya lihat tangan saya, tadinya tempat ini tapi ternyata malam ini, tempat ini menjadi luar biasa. Menjadi apa? Luar biasa. Alhamdulillah. Sekali lagi alhamdulillah. Maka sebelum saya lanjut, sambil kita dingin-dingin, kita sholawatan siap. Yang ikut baca mudah-mudahan bisa berangkat umroh nanti. Yang kagak ikut baca, kita doakan mudah-mudahan berangkat ke Tanah Abang. Ayo bareng-bareng. Allahumma salli ala Sayyidina. Mana suaranya? Muhammadin Tibil Qulubi wa dawaiha wa wa nuril absari wa ala alihi wa sahbihi. Tangan diangkat semuanya. Allah. Yang ada air minum, buka air minumnya.
Mudah-mudahan jadi penyembuh segala penyakit. Bil qulubi wa dawaiha Semua. wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa Man ana kaifama. Yang semangat ya. Nanti Habib rekam. Kita masukkan ke Instagram biar ditonton seluruh dunia. Man ana man lakum kaifama kaifama. Yang laki-laki mana suaranya? Bareng-bareng semuanya. Man ana kaifama kaifama ahwakum. Man ana man ana kaifama hubbukum. Alhamdulillah. Nanti Habib upload ke Instagram Habib, insya Allah ditonton oleh seluruh dunia. Insya yang mau lihat nanti setelah libur ya, bisa dilihat, cari aja sendiri ya. Nanti kita tahu ya. Sekarang kita menuju ke acara tausiah agama tentang perayaan Maulid Nabi Muhammad. Saya mau nanya semua yang hadir nih, adik-adik semuanya cinta sama Nabi nggak? Yang semangat cinta sama Nabi nggak? Yakin? Benar. Kenapa suka ngomongin orang? Ada di sini yang kayak begitu? Suka ngomongin orang ada? Mana orangnya? Mana? Artinya cintanya cinta pal. Ayo pulang dari sini jangan ngomongin orang, siap? Tutup jilbabnya, siap? Tutup auratnya, siap? Kalau di pondok tertutup aurat, nanti pulang ke rumah terbuka atau tertutup? Insya amin ya robbal. Awas ya, karena ini adalah kewajiban. Kenapa? Kewajiban. Insya. Kita tanya yang laki-laki di sana, semuanya cinta sama Nabi? Halo. Yang laki-laki masih hidup? Cinta sama Nabi? Yakin? Benar? Kenapa subuhnya suka kesiangan? Ada yang kayak begitu di sini ada? Subuhnya kesiangan ada? Mana orangnya? Mana? Pulang dari sini, ayo kita cinta sama Nabi, perjuangkan ajaran Nabi, ikuti bantu saya, ikuti Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Cintai Nabi. Insya Allah kita selamat di dunia dan selamat di akhirat, amin. Tapi mesti dipahami semuanya, tak kenal maka tak sayang. Kalau ngaku cinta berarti harus kenali Nabi Muhammad, betul? Bagaimana akhlaknya, bagaimana budi pekertinya, bagaimana wujudnya, bagaimana wajahnya, bagaimana tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad. Dan cinta sama Nabi tidak cukup dengan ya Nabi salam ya Rasul salam ya Habib salam salawatullah. Tidak cukup dengan
namanya perjuangan. Apa? Siap berjuang untuk Nabi? Siap berjuang untuk Nabi? Yang semangat, siap untuk berjuang kepada Nabi? Apa yang harus diperjuangkan? Ilmu agama. Alhamdulillah. Kalian udah masuk ke pondok pesantren ini cuma satu, berjuanglah menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah dan menjalankan sunnah-sunnah Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Maka perlu dipahami, Nabi Muhammad itu harus kita kenal. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Ayo semuanya ikutin saya. Nabi Muhammad basyarun lakal basyar. Mana suaranya? Nabi Muhammad artinya apa? Manusia tapi bukan manusia biasa. Bareng-bareng. Manusia tapi bukan manusia. Sekali lagi, manusia tapi bukan manusia biasa. Nah, ini harus dihafal. Jadi Nabi tidak bisa disamakan dengan siapapun, betul? Kalau ada yang mengatakan Nabi itu manusia biasa, gimana jawabnya? Memang manusia tapi bukan manusia biasa. Betul? Paham? Nabi kalau habis potong rambut, perhatikan adik-adik semuanya. Semua yang ada di sini tolong perhatikan. Bedanya Nabi dengan kita. Nabi setiap habis potong rambut itu tidak pernah satu helai rambut pun jatuh ke tanah. Kenapa? Semua para sahabat-sahabat Nabi Muhammad berebut mengambil rambutnya Nabi Muhammad SAW. Mereka setelah mendapatkan potongan-potongan helaian-helaian rambut Nabi, mereka pegangnya dengan adab, pegang rambut Nabi dengan akhlak, sampai-sampai mereka agungkan, mereka cium, mereka hormati, bahkan mereka tidak berani menaruh rambut tersebut sejajar dengan kaki mereka. Mereka cium, mereka sayangi, mereka cintai rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Artinya rambut Nabi mulia tidak? Agung tidak? Hebat tidak? Pertanyaan saya, bila adik-adik semua yang ada di sini habis potong rambut, rambutnya laku nggak? Ada yang mau nggak? Disapu nggak? Berarti kotor nggak rambut kita? Beda nggak rambut Nabi dengan rambut kita? Beda. Rambut Nabi dengan rambut kita beda. Maka Nabi tidak bisa disamakan dengan siapapun, karena Nabi Muhammad manusia tapi bukan manusia. Catat ini ya, kalian sebagai santri jangan lupa pena dengan buku. Ketika hadir dalam pengajian ceramah-ceramah agama dari guru-guru kalian, siapkan pena, siapkan buku, karena ini adalah salah satu perintah dari Nabi Muhammad. Apa kata Nabi? Ghayyidul ilm bil kitabah, tuntutlah ilmu dengan tulisan. Dengan apa? Tulisan. Catat. Ini hadisnya, ini dalilnya. Ghayyidul ilm bil kitabah. Kalian sebagai santri harus ikut hadis ini. Kenapa? Karena kita sebagai santri tugasnya mencatat, mendengar, kemudian mengamalkan dan mengajarkan ilmu tersebut. Insya Allah dengan amalia seperti ini kalian sudah berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Alhamdulillah. Apa tadi hadisnya? Catat ya, bawa oleh-oleh. Ghayyidul ilm bil kitabah. Ghayyidul ilm bil kitabah. Tuntutlah ilmu dengan tulisan. Karena tulisan ini mungkin tidak manfaat sekarang. Sekarang nggak ada manfaat, tapi nanti setelah kalian pulang dan saya di rumah masih banyak tulisan-tulisan tangan saya dari tahun 90. Saya belajar itu masih ada tanggalnya, harinya, jamnya, dari guru siapa namanya, Masya Allah. Jadi zikriyat, jadi kenang-kenangan, jadi ilmu yang bermanfaat. Insya. Siap semuanya mencatat? Siap semuanya? Nah, ini tugas kita sebagai santri. Insya Allah saya doakan santri-santri sini adalah santri-santri
yang istiqomah, yang selalu berjalan di jalannya Allah dan di jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Saya doakan mudah-mudahan kalian semuanya bahagia dunia akhirat, selamat dunia akhirat, menjadi anak-anak yang soleh dan soleha, amin ya rabbal. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, adik-adik semuanya, perlu kita pahami Nabi Muhammad itu berbeda dengan siapapun, karena Nabi Muhammad adalah pilihan Allah yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Nuran faqa kulla nur, cahaya di atas cahaya. Nabi kalau jalan di kanan ada pohon, maka pohon tersebut langsung otomatis miring. Ngapain tuh pohon? Ngucapin salam. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua assalam. Itu Nabi kalau jalan pohon langsung sujud ucapin salam. Kalau kita lagi jalan ada pohon miring, ngapain tuh pohon? Ngucapin salam. Beda ya, beda. Kita deketin tuh pohon, kita tumbang kena pohon bisa mati, betul ya? Maka Nabi tidak bisa disamakan. Nah, di sini akan saya ceritakan, mudah-mudahan bermanfaat. Adik-adik semuanya, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pernah suatu ketika Nabi berjalan bersama Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bersama siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Berjalan di pinggir kota Mekah. Waktu Nabi sama Sayyidina Ali berjalan, lagi asik jalan, tiba-tiba, perhatikan ini, tiba-tiba dari sebelah kanan ada suara. Suaranya jelas. Bagaimana bunyinya? Bunyinya begini. Assalamualaikum ya Rasulullah. Semua Assalamualaikum ya Habiballah. Semua Assalamualaikum ya Rasulullah. Ternyata Nabi sama Sayyidina Ali lagi jalan di pinggir kota Mekah. Tiba-tiba ada suara yang ngucapin salam. Maka Sayyidina Ali mencari sumber suaranya. Ternyata dicari-cari ada suara, tidak ada wujud. Ada suara, tidak ada wujudnya. Bareng-bareng. Ada suara, tidak ada wujudnya. Kurang semangat. Ada suara, tidak ada wujudnya. Sekali lagi. Ada suara, tidak ada wujudnya. Aneh tidak? Ada suara, tidak ada wujud. Aneh tidak? Misalnya nanti pulang dari sini ya, lewatin gang yang agak gelap, pas lagi jalan tiba-tiba ada suara Assalamualaikum. Pas ditoleh ada suara, tidak ada wujudnya. Lagi ada suara, tidak ada wujudnya. Hafalin ya. Kita sedang tidak main-main ya, biar semuanya paham. Sekali lagi bareng-bareng. Ada suara, tidak ada wujudnya. Pas lagi jalan ada suara Assalamualaikum. Pas ditoleh ada suara, tidak ada wujudnya. Hanya ada dua pilihan, lari atau nyariin suara. Lari. Jujur. Lari atau nyariin suara? Lari. Kenapa lari? Kenapa takut? Kan ngucapin salam mestinya begini. Pas Assalamualaikum kita jawab Waalaikumsalam, lari. Itu lari-lari juga. Bingung Sayyidina Ali, kenapa? Suara ada, wujud tidak ada. Jalan lagi, kalau tadi sumbernya dari sebelah kanan, sekarang sumbernya dari sebelah kiri. Gimana bunyinya? Sama. Bagaimana? Assalamualaikum ya Habiballah. Semua Assalamualaikum ya Rasulullah. Sama. Begitu dicari oleh Sayyidina Ali ternyata sama. Gimana bunyinya? Ada. Ya semangat. Ada.
Perhatikan ini dan hafalkan ini, karena ini insya Allah bermanfaat. Suaranya ada, wujudnya tidak. Maka dalam kebingungan Sayyidina Ali, bingung, ini suaranya jelas, ngucapin salam, tapi wujudnya tidak. Maka Nabi mengatakan, ya Ali, kau tidak usah bingung, karena tadi yang ngucapin salam adalah batu. Yang ngucapin salam adalah siapa? Batu. Kemudian siapa lagi? Yang ngucapin salam adalah pohon. Siapa? Ternyata batu, pohon. Ketika Nabi lewat ngucapin salam. Berarti pohon kenal gak sama Nabi Muhammad? Batu kenal gak sama Nabi Muhammad? Bahkan bukan hanya kenal, mereka tahu betul ketika Nabi lewat mereka ngucapin salam. Dan banyak sekali cerita-cerita tentang pohon-pohon yang rindu kepada Nabi, batu-batu yang rindu sama Nabi. Saking rindunya mereka menangis dan mereka tidak mau berpisah dengan Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Kenapa? Batu, pohon, binatang-binatang semuanya mereka kenal sama Nabi, karena mereka tahu Nabi Muhammad adalah al-insanul kamil, manusia yang sempurna, disempurnakan oleh yang maha sempurna. Nabi Muhammad adalah basyarun lakal basyar, nuran faqa kulla nur, anta syamsun, anta badrun, anta nurun faqa. Oh, ya jamaluh, ya jamaluh. Mana suaranya? Sidina Nabi, ya jamaluh. Yang aku cinta Nabi, mana suaranya? Oh, ya jamaluh, ya jamaluh. Sidina Nabi, ya jamaluh. Itu adalah pujian untuk Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Makanya diadakan perayaan Maulid, diadakan perayaan hari lahirnya Nabi, agar kita semuanya betul-betul mengenal Nabi. Kalau sudah kenal sama Nabi, pasti ada yang namanya cinta. Kalau udah cinta, pasti akan patuh sama Nabi. Pasti hari-harinya akan ingat sama Nabi. Hari-harinya mencari cara bagaimana apapun yang dilakukan harus sesuai dengan apa-apa yang diajarkan oleh Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi adik-adik kita memberikan nasihat yang cukup luar biasa. Luar biasanya mereka menyampaikan Qur'annya, menyampaikan hadisnya. Mudah-mudahan semua santri-santri yang ada di sini insya Allah menjadi santri-santri yang membahagiakan hati yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam metode ini, dalam tausiah ini, saya mungkin tidak akan berpanjang lebar karena kita sedang diturunkan hujan dan seterusnya. Maka yang sudah siap dengan penanya, catat, tulis agar kita pulang dari sini nggak sia-sia, agar kita kedinginan juga nggak sia-sia, pulang bawa ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal. Pengen semuanya menjadi orang yang cerdas, pengen menjadi orang yang pintar. Ayo jawab yang jujur. Pengen jadi orang yang cerdas, pengen jadi orang yang pintar, pengen hafalannya kuat, pengen ranking terus, pengen dapat nilai bagus. Maka akan saya ambil dari perkataan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tulis, Al-Imam Syafi'i berkata, qala Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, berkata Imam Syafi'i, kalau ingin akalnya menjadi cerdas, otaknya menjadi pintar, kalau ingin berakal yang hebat, berakal yang pintar, berakal yang cerdas, maka kata Imam Syafi'i, lakukanlah 3 perkara. Berapa? 3 perkara. Sebelum saya cerita tentang 3 perkara ini, kita lihat dulu latar belakang Imam Syafi'i. Siapa Imam Syafi'i? Imam Syafi'i adalah imam mazhabnya kita Syafi'iyah. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Quran. Imam Syafi'i 11 tahun hafal kitab Muwatta karangan Imam Malik. Imam Syafi'i menjadi ulama besar yang alim. Imam Syafi'i juga bukan hanya cerdas, bukan hanya pintar, tapi beliau juga beramal yang sangat indah.
setiap hari beliau mengkhatamkan 2 kali khatam Al-Quran. Hebat tidak? 2 kali setiap hari mengkhatamkan Al-Quran setiap harinya. Dan beliau adalah orang yang sabar. Ketika beliau diejek sama orang, beliau tidak pernah membalas dengan ejekan. Contoh nih ya, adik-adik perhatikan ini. Pernah suatu ketika, saking cerdasnya Imam Syafi'i, beliau menjahit gamis. Menjahit apa? Baju. Ke tukang jahit. Begitu sampai di tukang jahit, diukurlah sama tukang jahit. Tangannya sekian, badannya sekian, lebarnya sekian, antara sampai kaki sekian. Setelah diukur dengan ukuran. Setelah pulang Imam Syafi'i menunggu selesai baju jahitan tersebut, ternyata ada orang hasut, ada orang yang gak senang, ada orang yang benci kepada Imam Syafi'i. Dia menghasut tukang jahit, dihasut, dan tukang jahit terkena hasutan. Maka pesanan dari tukang hasut, hei tukang jahit, nanti Imam Syafi'i kalau dia nanti jahit baju, kau besarkan tangan di kanan, kau besarkan tangan yang kiri, kau kecilkan tangan yang kanan. Maka dirubahlah sama tukang jahit. Kenapa? Karena mereka dua-duanya punya rasa benci, punya rasa dengki kepada Imam Syafi'i. Ringkas cerita, ketika selesai jahitan tersebut, datanglah Imam Syafi'i mengambil jahitan. Wahai tukang jahit, bagaimana jahitannya? Sudah selesai? Sudah wahai Imam. Mana? Maka dipakai sama Imam Syafi'i. Perhatikan ini, ketika Imam Syafi'i memakai jahitan yang baru tersebut, tangan kanannya sempit, tangan kirinya besar. Kalau kita datang ke tukang jahit, dijahit kayak begitu, marah nggak? Marah tidak? Tidak sesuai dengan ukuran, marah tidak? Tapi beda Imam Syafi'i, tidak punya kebencian, tidak punya kedengkian. Bahkan ketika beliau sadar ini adalah penghinaan, yang tangan kanan sempit, yang tangan kiri luas besar, maka Imam Syafi'i setelah pakai, dia lihat begitu. Tapi hebatnya Imam Syafi'i membuat orang-orang sadar. Apa kata Imam Syafi'i? Kau memang penjahit profesional, kau memang penjahit terhebat, penjahit yang sangat top. Penjahit bingung, kenapa Imam Syafi'i tidak marah? Padahal ini sengaja dipermalukan. Apa jawaban beliau? Tahukah kamu wahai tukang jahit, aku selalu kesulitan kalau mau nulis kitab, ngarang kitab, itu yang kanan itu digulung susah. Tapi sekarang karena kau sempitkan, aku tidak perlu gulung lagi tangan yang kanan. Terima kasih banyak, idemu memang kreatif. Bingung tukang jahit. Yang tadinya marah jadi tidak marah. Kemudian yang sebelah kiri kau lebarkan, aku juga berterima kasih. Sebab apa? Setiap aku berjalan, aku susah untuk mengantongin kitab, karena ini besar dan masuk ke dalam kitabku. Aku tidak repot-repot lagi bawa tas, tinggal masukkan saja kitab ini di tangan kiriku. Sehingga menyebabkan orang yang hasut, orang yang dengki, bertaubat minta maaf kepada Imam Syafi'i. Luar biasa Imam Syafi'i. Selain beliau berilmu, selain beliau juga hafal Quran, selain beliau juga ulama, tapi beliau memiliki kecerdasan yang luar biasa yang menyebabkan banyak orang-orang bertaubat di tangannya Imam Syafi'i. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti Imam Syafi'i. Amin ya Rabbal. Apa kata beliau? Kalau ingin akalnya cerdas, otaknya pintar, lakukan berapa? 3 perkara. Yang pertama, kata beliau, yang pertama, lakukanlah mujalisatus salihin. Sering-sering duduk dengan orang-orang saleh, orang-orang yang ahli ibadah. Siapakah mereka? Para guru-guru kita. Maka jangan jauh-jauh dari guru, jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh-jauh dari orang-orang saleh, karena merekalah adalah orang-orang yang baik. Karena dengan mereka kita bisa mengenal Allah, karena dengan duduk kepada mereka kita bisa beribadah yang baik. Orang yang duduk dengan orang-orang soleh, dia pasti akan mendapatkan kebaikan, dan pasti tentunya akan dimuliakan oleh yang maha mulia. Amin ya Rabbal. Jadi pesan saya, kalau ingin memiliki akal yang cerdas, kata Imam Syafi'i, yang pertama adalah mujalisatus salihin. Sering-sering duduk dengan orang-orang soleh. Siapa orang soleh? Para guru-guru kita. Kemudian yang kedua, mujalisatul ulama. Sering duduk-duduk dengan ulama. Di mana itu ulama? Alhamdulillah, kalian berada dalam pondok pesantren,
kalian berada di tempat yang baik, kalian berada dalam naungan ulama, kalian berada di dalam tempat yang sangat luar biasa. Sebagaimana disebutkan dalam satu hadis, talabul ilm yauman, ya, talabul ilm sa'ah khairan min talabul ilm sa'ah. Kita belajar sesaat itu lebih afdal, lebih utama dari segala-galanya. Wa talabul ilm yauman, satu hari kita belajar, kata Nabi. Orang yang belajar ilmu, menuntut ilmu yauman, satu hari, itu lebih utama, lebih afdal daripada dia berpuasa selama 3 bulan lamanya. Jadi tidak perlu kalian berpuasa, tidak perlu kalian bangun malam, sesaat saja khairun min qiyamul lail, kata Nabi. Talabul ilm sa'ah, catat, talabul ilm sa'ah, menuntut ilmu sesaat, 1 jam. Kita menuntut ilmu dalam pondok pesantren, dalam tempat ini 1 saat, 1 jam saja, khairun min qiyamul lail, lebih baik, lebih utama daripada kalian bangun malam ibadah sama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mengatakan bukan saya, tapi Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Wa talabul ilm yauman, bagaimana kalau belajarnya seharian? Kalian orang-orang pondok dimasukkan dalam kategori belajar 1 hari 1 malam. Kata Nabi, khairun min siyami 3 asyhur, lebih baik, lebih utama daripada kalian berpuasa selama 3 bulan berturut-turut. Alhamdulillah. Jadi nggak perlu puasa sunnah dulu, kalian utamakan belajar, kalian utamakan khidmah, kalian utamakan duduk dengan ulama, kalian utamakan duduk dengan para orang-orang soleh, kalian dengarkan nasihat-nasihat mereka. Sebab apa? Man nazar fi wajhil alim ibadah, memandang wajah ulama itu adalah ibadah. Julus ma'al alim ibadah, duduk dengan para ulama ibadah. Akala ma'al alim ibadah, makan-makan dengan ulama adalah ibadah. Jadi selama kalian berada dalam pondok pesantren inilah, kalian adalah termasuk orang-orang yang selalu beribadah kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kalau ingin otaknya cerdas, pintar, yang pertama apa? Sering duduk dengan orang-orang soleh. Yang kedua, duduk dengan para ulama, yaitu guru-guru kita. Jangan jauh-jauh. Kalau nggak paham, tanya, agar kita betul-betul memiliki ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menuntun kita menjadi orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, yang ketiga yang bisa membuat otak kita menjadi cerdas, tarku mala yakni, meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Ingat, ucapan kita ini akan ada yang namanya pertanggungjawaban. Maka tidak usah ngomongin orang, tidak usah ngurusin orang. Yang mana bagusnya kita adalah jaga lisan kita, ucapkan ucapan yang baik. Lebih baik kita berzikir, lebih baik kita bersolawat, lebih baik kita duduk berkumpul membicarakan hal-hal yang baik. Agar apa? Agar kita tidak terkena virus, agar kita tidak terkena hal-hal yang menyebab kita menjadi orang-orang yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka banyak-banyaklah berzikir dengan selalu mengucapkan kalimat alhamdulillah. Sekali lagi, alhamdulillah. Lihat ciptaan Allah yang indah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil ali. Melakukan kesalahan, melakukan dosa, bacanya apa? Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah. Latihlah mulai dari sekarang, latihlah mulai dari di pondok ini, terbiasa baca zikir, terbiasa mengucapkan kalimat yang baik. Kalau lagi duduk-duduk nih adik-adik semuanya, khusus wanita, lagi kumpul-kumpul, ada yang ngomongin orang lain, ngajak-ngejek orang lain, tinggalkan majelis itu. Karena majelis itu adalah majelis yang bisa membuat kita menjadi hamba Allah yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang ketiga, tarku mala yakni, tinggalkan ucapan-ucapan yang tidak ada manfaat. Tugas kalian di sini belajar, tugas kalian di sini menghafal, tugas
tugas kalian di sini menjadi orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan 3 amaliyah yang diajarkan oleh Imam Syafi'i ini membuat kita makin hari makin bagus, makin indah, makin menjadi orang yang baik, menjadi orang yang pintar, dan menjadi orang yang beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal. Semoga Allah Ta'ala panjangkan umur kita. Kita doakan guru-guru kita panjang umur, sehat walafiat. Kita doakan mereka semuanya dalam naungan Allah, dalam lindungan Allah. Kita masih butuh dengan guru-guru kita. Kita masih ingin mereka terus memberikan yang terbaik untuk kita. Ayolah mulai dari sekarang kita menjadi orang-orang yang selalu menjalankan syariat Nabi Muhammad SAW. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil sama-sama walhamdulillah Rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang disampaikan tadi bermanfaat semuanya. Dan sekali lagi, ayo kita mulai dari saat ini jadilah orang yang selalu berjuang untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena bukti cinta kita kepada Nabi adalah perjuangan. Tugas kalian berjuangnya apa? Belajar, menuntut ilmu, jadi orang yang pandai, pandai beramal, pandai beretika, pandai berakhlak, dan pandai menjadi orang-orang yang akan beruntung di dunia dan beruntung di akhirat. Amin ya rabbal. Ini saja akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afwa minkum jami'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.